Halo, selamat pagi saudara, senang kembali berjumpa dengan Anda di program Sapa Kalsel. Kali ini seperti biasa saya Alfian Yusri akan mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan di edisi kali ini. Nah saudara, di Indonesia tahun 2020 ada sejumlah daerah yang akan melaksanakan pilkada. Dan salah satunya adalah Provinsi Kalimantan Selatan, termasuk juga ada beberapa kabupaten kota yang akan melaksanakan pilkada. Untuk mengetahui lebih jelas apa saja yang harus kita ketahui dalam menyongsong pemilu atau pilkada 2020, sudah hadir di studio Kompas TV Banjarmasin. Narasumber saya akan perkenalkan untuk Anda, yaitu Pak Edi Aryansyah, Ketua Divisi Sosdiklik Parmas dan SDM KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi. Bagaimana Mas kabarnya? Alfian. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke, setelah Pilpres selesai, kemudian tahun berikutnya kita akan menghadapi Pilkada 2020 yang dalam hal ini Provinsi Kalimantan Selatan juga akan ikut ya pemilihan gubernur. Nah, mungkin bisa dijelaskan seperti apa Pak Edi, tahapannya dulu seperti apa, kemudian juga nanti daerah mana saja yang juga akan melaksanakan pemilihan kepala daerah untuk kabupaten kotanya. Ya, tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak 2020 ini kita secara umum terbagi dua tahapan. Oke, baik. Pertama tahapan persiapan, yang kedua tahapan penyelenggaraan. Nah, di rentang waktu yang sedang berlangsung dan hingga sekarang itu sudah masuk tahapan sosialisasi, tahap sebagai bentuk tahapan persiapan penyelenggaraan pemilihan yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi dan 7 KPU Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan, yaitu penandatanganan NPHD. Itu semua kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada di Kalimantan Selatan sudah termasuk provinsi. Kemudian kita telah menyusun dan mengelola program anggarannya. Program-program yang diselenggarakan di tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020. Kemudian rangkaian yang ketiga yang telah kita selenggarakan adalah penyusunan keputusan. Karena setiap tahapan program itu harus disertai dengan pedoman teknis atau petunjuk teknis. Salah satunya adalah pedoman teknis untuk penetapan syarat minimal dukungan. Nah, 3 rangkaian itu sudah kita selenggarakan dan beberapa pekan yang lalu juga kita melakukan penyuluhan dan bimbingan teknis terhadap 7 KPU Kabupaten Kota dalam rangka melakukan penyusunan keputusan terkait dengan penetapan syarat minimal dukungan perseorangan dalam pencalonan bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota di masing-masing kabupaten kota. Nah, rangkaian-rangkaian tersebut telah diselenggarakan dan produk hukum yang telah kita keluarkan, mulai dari keputusan terkait hari H untuk pemungutan suara, itu di tanggal 23 September 2020, kita sudah keluarkan keputusan tersebut. Kemudian keputusan tentang program tahapan jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kalimantan Selatan sudah. Kemudian keputusan terkait dengan syarat minimal dukungan dan sebaran. Alhamdulillah setelah terselenggara kemarin pada tanggal 26 Oktober 2019. Nah, penetapan syarat minimal dukungan dan sebaran ini merupakan tahapan penyelenggaraan yang pertama. Awal banget berarti? Awal itu tahapan penyelenggaraannya. Yang lain-lain tadi itu merupakan rangkaian dari tahapan persiapan. Nah, tahapan penyelenggaraan ini kita sudah mulai dengan penetapan syarat minimal dan dukungan, termasuk oleh KPU Kabupaten Kota juga untuk pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten kota. Nah, itu. Ini untuk calon independen berarti ya, calon perseorangan? Calon perseorangan, karena dalam pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota itu bisa melalui 2 jalur atau sarana. Sarana yang pertama melalui dukungan perseorangan, dari dukungan masyarakat yang harus dituangkan dalam surat pernyataan dukungan. Kemudian bisa melalui jalur partai politik pengusung, baik oleh gabungan partai politik atau oleh salah satu atau 2 partai politik yang memenuhi syarat untuk mendukung mengusung pasangan calon. Nah, yang tahapan lebih awal ini yang sudah mulai berlangsung di 2019 adalah
penyerahan dukungan untuk persyaratan calon perseorangan. Oke. Setelah kami tetapkan pada tanggal 26 Oktober kemarin, kemudian nanti pada tanggal 25 November 2019 ini kita akan umumkan secara resmi terkait berapa jumlah syaratnya. Dari jumlah syarat minimal itu atau paling sedikitnya berapa harus tersebar di berapa kabupaten kota. Nah, ini harus diumumkan. Namun konten-konten yang telah kita putuskan tersebut kita sudah juga boleh untuk dilakukan sosialisasi, termasuk formulir-formulir yang kita gunakan yang mengacu mulai dari ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, PKPU Nomor 15 Tahun 2017 juga menjadi acuan kita dalam proses rangkaian penyelenggaraan pilkada ini. Oke, baik. Berarti saat ini sudah bisa kita ketahui berapa syarat minimal misalnya seseorang untuk bisa mencalonkan dirinya mengikuti pilkada gubernur misalnya di Kalimantan Selatan, sudah bisa kita ketahui berarti? Sudah bisa. Itu di yang kita tetapkan kemarin merujuk pada ketentuan pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 junto peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 bahwa untuk cakupan DPT di Kalimantan Selatan ini kita masuk pada kategori paling sedikit dukungan itu di angka 8,5% dari jumlah DPT, ya? daftar pemilih tetap pemilu terakhir. Pemilu terakhir kita kan 2019. Jumlah DPT pada pemilu 2019 itu kurang lebih di angka 2.869.166. Setelah kita hitung dan dari jumlah DPT tersebut 8,5% dari jumlah DPT tersebut syarat minimal yang harus dipenuhi oleh pasangan calon perseorangan adalah paling sedikit 243.880 dukungan. Jadi paling sedikit 243.880 dukungan. Nah, dari 243.880 dukungan tersebut setidaknya paling sedikit tersebar di 7 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Oke, baik. Kita tahan dulu sampai di sini, Pak. Sampai syarat minimal tadi kita tahan dulu, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut. Tetaplah di program Sama-Sama.